JGL panggil sponsor untuk melakukan pemuritan, misalnya JGL mengambil member untuk melakukan pemuritan seperti itu. Nah itu harus dilakukan, dan itu dilakukan kedua-duanya. Karena apa? Karena Yesus lakukan kedua-duanya. Dia memuridkan secara pribadi, dia juga memuridkan secara kelompok kecil. Ya, jadi kita semakin tahu ya bahwa benar-benar kita di sini digembalakan, kita mengadopsi dan meneladani Tuhan Yesus ya. Apa yang Tuhan Yesus lakukan harus kita ikuti, harus kita teladani. Ya. Dalam hal hubungan, Tuhan Yesus itu membangun hubungan dengan semua murid-muridnya, baik secara pribadi maupun di dalam kelompok. Tadi sudah dikatakan. Demikian juga tidak cukup bagi murid-murid untuk hanya memiliki hubungan dengan Yesus. Mereka juga harus memiliki hubungan satu sama lain. Dan sama seperti Yesus, Anda harus belajar melayani di dalam kelompok dan melayani di level pribadi. Nah ini, nanti ke depan nanti bukan hanya nanti kalian ditugaskan sebagai mungkin bawa pujian ya, atau bawa sharing firman Tuhan, ya kan, atau bagi kelompok saling mendoakan ya satu sama lain, bukan cuma itu. Nanti secara di level pribadi dikatakan di sini kita membangun sebuah hubungan yang baik. Nah, bagaimana kita bisa encourage dia, bagaimana kita bisa mensupport apa sih yang dia butuhkan, penting itu. Bahkan hanya sejauh doa pun itu sangat berarti buat orang. Mungkin kita bingung gitu, gue nggak bisa ngomong nih, gue nggak bisa berdoa sama orang itu, mesti ngomong apa? Mungkin ya kalau awalnya kalau memang kamu nggak bisa ngomong sama orang itu, berdoa kalau dia menangkan dia di dalam alam. Jadi ketika kita berdoa, pasti Roh Kudus akan sampaikan sesuatu untuk supaya kita bisa sampaikan itu kepada orang yang akan kita bicarakan. Ya jangan dari diri sendiri, hikmat kita ya terbatas. Ya, kalau kita mau ngobrol sama orang ya tentu kita harus masuk dulu ke mesi batu Tuhan, apa yang mesti saya sampaikan supaya ketika saya sampaikan sesuatu kepada orang itu bukan dari hikmat dunia, bukan dari cuma sekedar kata-kata motivator kan gitu loh. Yang lagi marah sekarang itu orang hobi banget dengan kata-kata motivator. Yang motivator itu belum tentu kita prosesnya sama kayak mereka. Tapi ya kalau namanya firman Tuhan ada kuasa untuk mengubahkan kita. Jadi ketimbang mencari motivator-motivator yang di IG ataupun di FB, baik kita cari firman Tuhan. Ketika kita baca firman Tuhan itu hidup. Motivator ya dia menceritakan apa yang dia jalani dan kesuksesannya. Dan itu belum tentu berlaku pada setiap orang. Tetapi firman Tuhan berlaku untuk setiap orang. Gitu. Jadi kita harus benar-benar mengenal prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Dan kita mau jadi kita jadi orang yang bisa untuk membangun hubungan dengan orang. Tetapi kita pun harus jadi orang yang bisa membangun hubungan kita dengan pemimpin. Nah, jangan sampai begini, kita mau nih bangun hubungan dengan orang, orang bisa ngobrol, kita empatasi orang itu, kita encourage orang itu, kita doa orang itu. Tapi kita sendiri yang membuka hubungan kita dengan orang itu. Jangan sampai gitu. Karena apa? Harapan itu datang dari atas. Harapan itu datang dari atas. Datanglah ke pemimpin, sampaikan bahwa saya mau ngobrol sama orang ini. Doakan saya. Itu urapan Tuhan semua sampai ke orang yang akan diomongkan itu. Jadi bukan karena kuat dari dada kita, tapi oleh karena setiap urapan yang datang dari atas. Amin ya teman-teman. Sampai di sini jelas? Apa terlalu cepat? Jelas ya. Jelas kalau terlalu cepat itu bisa diintervensi. Nah kita lihat nih. Tadi kita sudah belajar kenapa harus kelompok kecil. Nah di sini dikasih contoh nih. Di dalam perjanjian lama aja ada tuh. Kenapa ada yang desain kelompok kecil? Karena kalau kita lihat dari perjanjian lama itu ada tentang bahasan tentang kelompok kecil, dan di dalam perjanjian baru itu ada pembahasan tentang kelompok kecil. Nah kita lihat dari perjanjian lama. Contohnya siapa? Kita bersama-sama tahu ketika kita berbicara kelompok kecil, ada terdengar kelompok kecil dalam perjanjian lama, pasti yang dalam telinga kita adalah Musa. Kenapa? Yang Musa pimpin, siapa yang tahu jumlah bangsa Israel? Berapa orang? Boleh, juta orang. Itu nggak gampang. Bahkan seorang Musa saja ditegur sama mertuanya, lu bisa mati muda memimpin begitu banyaknya orang. Makanya di zaman Musa ini mulailah kita kenal diberlakukan pemimpin kelompok 1000 orang, 100 orang, 50 orang, dan 10 orang. Di situ ya kita baca sama-sama firman Tuhan. Musa melakukan tanggung jawab pastoral lebih dari apa yang dapat dia tanggung.
Kenapa? Karena sama seperti banyak pendeta atau hamba Tuhan hari ini, mereka coba melakukan semuanya seorang diri, yang one man show. Kita di sini nggak mengadopsi one man show untuk merebutkan satu jiwa, kita terserah damai aja. Nggak perlu one man show. Kita nggak perlu diakui. Oh dia bawa kita, gue bawa dia, nggak ada di situ di sini. Nggak ada. Semua itu rame-rame. Semua itu korban semuanya, ya. Nah, jadi hasil dari kepemimpinan ini dapat mendatangkan lebih banyak masalah kalau yang one man show. Ya. Nah, Musa itu kewalahan dan kelelahan. Sedangkan kebutuhan dari umat Tuhan juga tidak terpenuhi. Jadi umat Tuhan yang tidak terpenuhi kebutuhannya, Musa juga capek. Gitu kan, capek kan? Dengan ada di beberapa saya suka nonton tuh yang kalau film-film gitu kan. Musa itu waktu itu bertindak sebagai hakim. Jadi kalau misalnya kalau ada masalah keluarga dipanggil suami istri di depan, dia harus memutuskan nih apa itu ada tuh, ya kan? Nah, itu ada tuh. Nah, jadi bayangkan di situ ada berapa ribu umat, berapa juta umat, dan dia harus dengar semua problema jutaan umat itu. Ngakuin, gitu. Nah di sini nanti teman-temannya bisa lihat di sini nggak perlu saya bacakan. Di sini ada ceritanya di dalam firman Tuhan perjanjian lama di Keluaran 18 ayat 17 sampai 23. Nah di sini diceritakan itu. Tetapi mertua Musa menjawab ini, si Yitro ini tahu tidak baik seperti yang kau lakukan itu, engkau akan menjadi sangat lelah baik engkau dan bangsa yang beserta dengan kau ini, sebab pekerjaan itu terlalu berat bagimu, nggak akan sanggup. Itu Yitro yang ngomong. Bayangkan, Tuhan bisa memakai mertuanya untuk memberitahukan Musa gitu. Akhirnya dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang yang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala